Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala Alhamdulillah, para jamaah, sama-sama kita muliakan para alim, para ustadz, ketua DKM, para jajaran pengurusnya, ketua panitia, kita semua yang hadir, bapak, ibu, hadirin hadirat yang semoga semuanya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kumpul kita yang seperti ini kumpul yang menjadikan asbab kita dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kumpul yang menjadikan asbab sebagaimana masuk kata Nabi Sallam, anta ma'aman ahbabta, orang yang senang dikumpulkan dengan orang yang disenangi. Orang yang cinta dikumpulkan dengan orang yang dicintai. Maka modal kita duduk yang seperti ini, senang terhadap acara yang ada, semoga masuk kita mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, betapa besarnya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Hadir kita ke tempat yang seperti ini, dipilih kita oleh Allah menuju masjidnya, bangga dengan nabinya. Ini merupakan
merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara deretan nikmat yang sangat besar itu adalah lahirnya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah firmankan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh satu kenikmatan yang sangat besar dianugerahi kita oleh Allah, hadirnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirnya Nabi merupakan nikmat yang sangat besar, nikmat yang sangat luar biasa. Hadirnya seorang yang ribuan tahun sebelum hadirnya dimunajatkan oleh Abul Anbiya, yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Allah, utuslah seorang nabi yang ada di tengah-tengah mereka ya Allah. Ribuan tahun munajat Abul Anbiya Ibrahim alaihi salatu wassalam, seorang yang melahirkan 19 orang cucunya menjadi nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya nabi yang hadir di dekat kota Makkah, dekat dengan Ka'bah, nabi itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi yang sangat spesial. Nabi yang belum datang jauh kemudian ratusan tahun dikabarkan oleh nabi yang lain, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dikabarkan oleh nabi yang sebelumnya, Isa alaihi salatu wasallam, wahai orang Bani Israel, aku ini rasulnya Allah, diutus pada kalian untuk membenarkan daripada Taurat yang ada, dan aku kabari kalian ada satu makhluk yang sangat besar, wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'dihi, yaitu datang yang sesudahku, ismuhu Ahmad. Nabi itu namanya dikasih nama Ahmad oleh Allah, dikasih nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Nabi yang sangat spesial. Belum ada orang yang namanya Ahmad sebelum Ahmad lahir. Tidak ada orang yang namanya Ahmad sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kemudian diutus oleh Allah Ta'ala. Kenapa disebut Ahmad? Orang yang sangat tinggi spiritualitasnya. Kalau Anda kemudian ingin tahu siapa orang yang pandai munajat kepada Sang Penciptanya, orang itu namanya Ahmad. Kalau Anda ingin tahu siapa orang yang kemudian panjang sujudnya di hadapan Tuhannya, orang itu namanya Ahmad. Kalau Anda ingin tahu siapa orang yang kemudian menangis, mencucurkan air matanya, yang pandai bersyukur, yang kuat sabarnya terhadap Tuhannya, orang itu namanya Ahmad. Banyak kebaikan vertikal, makanya namanya Ahmad. Orang itu dikasih nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang banyak urusan horizontalnya, terbanyak. Kalau Anda ingin tahu siapa orang yang banyak senyumnya, orang itu namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda ingin tahu siapa orang yang terbaik ngatur negaranya, ngatur rumah tangganya, ngatur umatnya, orang itu namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda ingin tahu siapa orang yang kuat sedekahnya, yang enak tutur katanya, yang panjang urusan kebaikan-kebaikannya terhadap masyarakatnya, yang bangsanya sejak kemudian dia ketemu menyebutnya Al-Amin, orang yang lahir sampai wafat gak pernah bohong, orang itu namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mubasysyiran bi rasuli
ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Orang yang nurut. Makanya sering kita utarakan apa yang menjadikan penyebab hari ini kemudian orang keluar dari aturannya Ta'ala. Anggota dewan yang dikeruduk, ya, rakyat yang jarang sampai kancut-kancut uang rumahnya digodol, kan gitu kan? Apa yang menjadi masalah? Masalahnya cuma satu, hilang suri tauladan. Titik. Apa yang menjadikan banyaknya para wakil rakyat berkhianat? Hilang suri tauladan. Apa yang menjadikan sebab rakyat anarkis seperti gak punya aturan? Hilangnya suri tauladan. Apa yang menjadikan penyebab para suami mengkhianati istrinya? Zina di mana-mana, koruptor di mana-mana. Masalahnya cuma satu, hilang suri. Makanya hadirnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah umat itu, yang menjadi kabar gembira. Orang yang namanya Ahmad, orang yang namanya Muhammad, orang terbaik hubungan vertikal planetnya, orang yang terbaik hubungan horizontalnya. Saking hebatnya jamaah mulia, saking hebatnya Nabi ini jamaah mulia. Itu mulianya gak cuma mulianya Nabi, umatnya jadi mulia asbab Nabi SAW. Makanya sampai ada satu tulisan Profesor Dr. As-Sayyid Muhammad Al-Maliki, yaitu Syarh Ummatil Muhammadiyah, yaitu kemuliaan menjadi umatnya Rasulullah SAW. Ya, saking mulianya Nabi, Allah muliain ini umatnya. Makanya terangkan dalam Tanbihul Ghafilin, di antara karomah yang diberikan oleh Allah kepada umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, antara lain apa? Ia diberikan oleh Allah khamsah karamat, 5 kekeramatan. Lemahnya menjadi keramatnya. Khalaqahum, dijadikan oleh Allah Ta'ala yaitu lemah dha'ifa. Allah bikin umat Nabi itu lemah, badannya ringgi. Nunggu Ustaz sedikit aja udah ngantuk. Ya, Insya Allah. Saya kira tadi itu ada apa? Marawis. Kalau marawis tapi ramai. Marawis ya. Insya Allah. Ya. Ini jemaah rahimahullah. Jadi kemudian disebutkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dijadikan oleh Allah Ta'ala umat ini badannya lemah. Kenapa kemudian umat dibikin Allah Ta'ala lemah? Supaya dikatakan oleh pengarang kitab tersebut agar umat itu tidak menjadi orang sombong. Coba kalau umat itu badannya kuat, sekali gebrak pakai anggota dewan ambruk semua. Umat itu lemah. Gak cuma lemah, dikatakan lagi jemaah khalaqahum sigharan fi anfusihim. Allah bikin umat Nabi itu kecil, rempeng, ya, gak sampai 2 meter tingginya, badannya kurus, ya, dikasih pisang aja sejak tadi, gak dicolek-colek, jemaah yang air cuma 1 cukut aja gak habis-habis sejak tadi. Hatta takuna mu'natu ta'am wa syarab wa siyab aqalla. Sampai dikatakan jamaah mulia, agar sampai kemudian model makanannya, model minumannya, pakaiannya itu sedikit. Dibikin oleh Allah badannya kurus-kurus, kecil, gak gede-gede, supaya biaya hidupnya itu murah. Kasih 1 piring nasi uduk saja sudah kenyang, gak perlu korupsi, mau makan sepele sampai korupsi, jual kuota haji, jual komputer, gak perlu. Mau makan cuma sepiring. Masya Allah, dikasih kuota aja udah seneng. Gak ada nasi uduknya kan segini kan. Masya Allah, kasih kuota aja masih utuh.
Minumannya maksud selesai. Cuma kalau zamannya Nabi 15 meter dulu. Salah satu zirah 30 zirah. 30 zirah ya 15 meter. Gimana makannya, minumnya butuh banyak, makanannya butuh banyak, pakaiannya butuh banyak. Umat ini dibikin oleh Allah badannya kecil-kecil, krempeng-krempeng, 2 meter ke bawah, lebar perutnya mentok 110, gitu ya. Insya Allah makanannya satu hari cuma 3 kali. Ini orang harapan baru makan cuma 2. Contohnya banyak tak gemuk takut ya makannya cuma 2 kali. Kalau makan cuma 2 kali, sepiring saja sudah cukup, gak perlu korupsi. Iktina bihalalika an haramik, wa bi ta'atika an maksiatik, wa bi fadlika amman siwa. Cukuplah yang halal tanpa yang haram. Umat itu cukup makanannya murah, minuman murah, pakaiannya sedikit, gak perlu maksiat, cukup sampai mati selesai. Makanya kan umat Nabi ya Allah, kalau yang ikutin aturan kan, itu rezeki gak bakal habis. Allah itu akan turunkan rezeki. Allah akan bikin rezeki umat Nabi itu jangan dia cukup sampai matinya. Ya gak cukup apa? Bukan biaya hidup, tapi gaya hidup. Khalaqahum sighar. Allah bikin umat Nabi itu kecil-kecil. Hatta takuna munatu ta'am wa syarab wa siyab aqalla, supaya biaya hidupnya murah, tenang, hanya dengan beras sekilo sampai kadang seminggu. Gaya hidup aja yang aneh. Ja'alahum, kata Allah dikatakan ja'alakum rahum qasira. Allah bikin umat ini umurnya pendek. Kenapa bikin pendek? Supaya agar dosanya itu, kalau umurnya panjang, ngomong jasa makanya umurnya pendek-pendek. Karena Nabi akmaru ummati baina sittin wa sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku itu cuma 60 sampai rata-rata umur 60-70. Umur 40 itu sampai dibilang ya Allah waspada. Yaitu surah Al-Ahqaf ayat 15. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha arba'ina sana. Ketika orang itu usia 40, ada apa dengan usia 40 itu? Usia satu peringatan yang deras, usia seorang menapaki jalannya akhiratnya Allah Ta'ala, usia orang sudah mulai mikir akhirat. Insya Allah usia 40 itu. Makanya dipikir Ta'ala umurnya umat itu pendek-pendek. Itu bukan kemudian kekurangannya. Kurangnya itu justru menjadi kekuatan. Allah bikin umat umur yang pendek supaya dosanya enggak 40. Dalam kitab At-Tadzkirah itu 40 itu sudah ditengok malaikat sehari 70 kali. Sehari tengok lagi apa yang nyender-nyender, apa yang tidak nyender, apa yang sudah habis satu pisang, apa yang belum kena pisang. Umur 70 kali kita itu alhamdulillah sudah di luar 40. Jadi nggak bakal ditengok lagi, nggak ada dalil ditengok setelah 40. Nggak ada, kembali disamperin. Ya samperin. Ya lihat Ustaz Uce Jeffrey 4, Habib Mundir Al-Musawwa 4, Syekh Ali Jabir 40.
Ustaz Arifin Ilham 4, agak panjang 49, kami masih angka 4. Stephen 4, baru. Masya Allah. Ini pemahaman hadis yang sering kita baca, Riyadhus Shalihin, Syarah Muslim, Imam Nawawi 45. Pendek-pendek, Pak. Dibikin oleh Allah umat ini pendek biar dosanya itu enggak banyak. Kemudian dinilai setiap amalan punya nilai besar. Ada momen-momen yang nilai umat itu bisa sampai ratusan tahun. Ya. Sampai ratusan tahun jamaah yang mulia. Contoh saja, seperti dalam satu hadis Ibnu Majah. Insyaallah, siapa orang yang menjaga adab Jumat 5 adab Jumat. Apa 5 adab Jumat itu? Kata Nabi, siapa orang yang wudhunya di rumah, mandi, wudhu di rumah. Yang kedua, pagi-pagi menuju masjid. Pagi-pagi menuju masjid itu artinya sholat pertama belum. Yang kedua, hadisnya ngomong masyian walam yarkub, jalan kaki gak pakai motor, jalan dari rumah jalan kaki. Pertama mandi di rumah, catat pakai wangi-wangian. Yang kedua pagi-pagi di awal waktu. Yang ketiga jalan kaki. Yang keempat wadanan imam, dekat imam. Jangan datangnya duluan di muhajir tapi tetap di pojoknya. Karena ada orang tuh datangnya dulu tapi tetap duduknya di pojok. Ada kayak gitu? Mana orangnya? Wajana imam, dekat imam, yang dengerin imam, gak ngatur dia. Kemudian ia sholat bersama imam, akhirnya gak kentut. Gak kemudian imamnya pas sholat lalu jamaahnya ambil wudhu, ketika balik lagi imam sudah 1 rakaat atau habis 2 rakaat. Enggak. Pagi-pagi mandi di rumah, ya. Jalan ke masjid awal waktu, jalan kaki tanpa kendaraan. Yang keempat wajana imam, yaitu dekat dengan imam, wasama'a, dengerin, bukan kemudian dekat tapi ngorok juga enggak, dekat tapi dengerin. Yang kelima, sholat bersama imam, enggak keluar dia. Maka likulli khatwah, setiap langkahnya pergi dan pulang itu, setiap perginya pulangnya, kau dari rumah jaraknya 100 meter, berarti dia itu 200. Kalau dari rumah ke masjid itu mohon maaf bukan 100 meter, 100 langkah, berarti dihitung 100, berarti dihitung 200 pergi pulang. Setiap langkah kata Nabi dikasih pahala oleh Allah. Sholat malam setahun dan puasa sunnah setahun. Hadis sahih. Ya, coba kalau dari rumah Pak, dari rumah ke masjid ada 100 langkah. Siapa orang yang punya modelnya tadi? Jalan kaki, nggak pakai kendaraan, duduk dengan imam, dekat dengan imam, dia dengerin, nggak tidur sampai selesai sholat, kemudian dia pulang. Berarti dihitung oleh Allah Ta'ala 200 tahun tahajud, 200 tahun puasa sunnah. Itu baru jalan. Ini kehebatannya umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking hebatnya umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, asbab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dibikin oleh Allah itu, maka dibikin oleh Allah ja'alahum fuqara, dibikin oleh Allah miskin. Umat Nabi itu miskin. Supaya apa? Supaya hisabnya itu ringan. Makanya orang-orang kaya yang suka kaya itu alamatnya suka miskin. Makanya di suka miskin itu penghuninya orang-orang suka, alamatnya tinggal di suka miskin. Insyaallah.
Jadi kita malam ini dalam rangka bahagia, paling gak hati terus seneng. Iya, ada nabi yang lahir, nabi yang mulia, dunia akhirat. Gak cuma nabinya yang mulia, tapi umatnya jadi mulia, asbab mulianya. Nabi yang kita maulid ini, nabi yang diterangkan oleh Allah di akhir surah At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur. Nabi yang kita peringati melalui nabi yang kemudian didatangkan oleh Allah ke umat dengan 5 kenikmatan yang besar. Apa 5 kenikmatan menjadi umat Nabi, asbab Nabi? Apa kemudian kenikmatannya daripada diturunkannya Nabi? Pertama, jamaah mulia, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sungguh datang pada kalian seorang nabi dari diri kalian sendiri. Nabi yang didatangkan itu pertama, jamaah yang mulia, menjadi suri. Nabi yang diutus oleh dari diri kalian. Kalian tahu kata Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang dijuluki dengan At-Tayyar. Ja'far bin Abi Thalib dijuluki At-Tayyar, yang hapus daripada kedua tangannya mempertahankan panji agama di perang Mu'tah. Tidak bisa kemudian dia tidur dan sekarang makamnya. Maka jamaah rahimahullah, apa kata Ja'far bin Abi Thalib ketika kemudian diutus oleh Nabi di hadapan Raja-Najasyi? Nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah kepada kami, diutusnya seorang Nabi yang kami tahu bagaimana nasab mulia, yang kami ngerti bagaimana sifat-sifat hebatnya, yang kami tahu akhlaknya, kami tahu kejujurannya, ke tempat mana beliau pergi, dari mana beliau itu keluar, kami ngerti. Artinya apa jemaah? Nabi itu diutus dari kanan mereka, sehingga umat itu tahu jujurnya Nabi, tahu hebatnya Nabi, tahu akhlaknya Nabi, sehingga pantas untuk menjadi suri. Makanya kata para ulama, kenapa disebut maulid? Kalau orang itu kalau wafat biasanya haul. Kalau diperingati dalam rangka apa? Dalam rangka apa? Haul. Haul itu memperingati atau kemudian mengenang wafatnya orang. Kenapa kok wafatnya? Iya, sebab orang itu endingnya yang cakep. Jadi dia dihaji ustaz ini, mungkin dulunya ya begaduh juga, nyolong jambu juga, ngomelin emaknya juga, tidak nakal juga. Cakepnya saat-saat setelah tua menjadi orang yang segera mati. Makanya peringatannya itu mati. Dalam Nabi enggak. Nabi maulidnya, kenapa kok maulidnya? Sejak lahirnya sampai wafatnya, orang yang maksum tidak pernah kemudian melakukan kemaksiatan dijaga oleh Allah akhlaknya. Jangankan kemudian maksiat, ketika Nabi diajak teman sebayanya untuk main, dibikin tidur Nabi oleh Allah. Nabi dibikin tidur oleh Allah sehingga gak sempat main-main dengan teman. Makanya dikatakan oleh Allah Ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Itulah laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Nabi yang sempurna. Sempurnanya ini gak cuma sempurna rohaninya, sampai fisiknya sempurna. Dulu jamaah mulia, ada seorang penyakit hebat yang diterangkan, yaitu bernama Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu. Hasan bin Sabit itu kalau zaman sekarang disebut artis go internasional. Dari Najran, Yasrib, suku Najran, Yasrib, Madinah, sampai kemudian diangkat
menjadi seorang penyair, Raja Ghassan, penguasa Kristen Syria zaman itu. Saking hebatnya Hasan bin Sabit, terkenal kekajaman lidahnya. Ia mampu perang dengan lidahnya, mampu bikin orang ketawa menjadi menangis, orang menangis dengan ketawa. Itu Hasan bin Sabit. Kalau kemudian dia bersyair, semua pedagang berhenti, semua orang kerja pun kemudian berhenti hanya untuk dengerin syairnya Hasan bin Sabit. Makanya disebut artis go international. Ketika kemudian Mekah itu diguncang dengan dakwanya Nabi, diguncang dengan dakwanya Nabi SAW, maka orang Mekah kafir Quraisy itu mendatangkan daripada Hasan bin Sabit untuk bikin syair propaganda, mematahkan dakwanya Nabi. Dan diundanglah Hasan bin Sabit dari Najrul Yasrib 450 km datang ke kota Makkah nyari duit untuk bikin syair jelek-jelekin datang. Ketika datang jamaah rahimahullah, maka kata orang pemimpin Quraisy, Hasan bin Sabit, kami siapkan dana yang sangat besar, kami gelontorkan dana kepingan emas. Yang penting satu, kamu bikin syair yang kemudian orang gak mau lagi dengan orang namanya Muhammad SAW. Apa kata Hasan bin Sabit? Gimana aku ini kemudian mengungkapkan sebuah syair jelekin orang kalau aku gak pernah lihat mana orangnya? Mana orang? Ya sudah, kamu tunggu di sini. Kata orang kafir, ini orang biasanya tahu kalau ada bagian. Dilihat dari arah jauh, maka tutup. Itu orang namanya Muhammad SAW. Engkau kemudian kalah syair untuk menjelek. Ketika mata Hasan bin Sabit lihat Nabi SAW, apa yang dikatakan? Lamma ra'aitu anwarahu sata'at qawattu min khifati yaddi ala basari. Maka tatkala aku melihat cahaya yang terang, masih kafir. Hasan bin Sabit saat itu masih kafir. Dia mau dikasih duit biaya besar untuk jadi Nabi. Tatkala mata memandang wajah Nabi, syair pertama yang dimunculkan, lamma ra'aitu anwarahu sata'at. Maka tatkala aku melihat cahaya yang terang itu muncul, awattu min khifati yaddi ala kafi ala basari. Maka aku letakkan telapak tanganku pada mataku karena khawatir sinar terangnya merusak mataku. Khaufan ala basari min husni suratihi falastu anduruhu illa ala qadari. Aku khawatir sinar itu, aku khawatir memandang sinar itu bi husni suratihi, karena gantengnya cahaya yang ada pada wajahnya. Padahal aku balas Tuhan dulu illa ala qadari, pada
Belum pernah mata memandang orang setampan dirimu ya Rasulullah. Seolah tidak ada seorang wanita yang mampu melahirkan dirimu. Apa dikatakan Hasan bin Sabit? Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau tercipta tanpa cacat ya Rasulullah. Ka'annaka khuliqta kama tasya'u. Seolah-olah engkau tercipta ya Rasul seperti pesanan ya Rasulullah. Rambutmu pesanan, hidungmu pesanan, pipimu pesanan, lalu lidahmu pesanan. Tidak pernah kami lihat mata sejak lahir sampai detik hari ini orang yang mampu terindah lebih indah daripada diri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Betapa orang yang namanya Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu yang mengatakan ya manusia tidak ada orang setampan dirimu ya Rasulullah. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, tidak ada cacatnya. Insyaallah seperti Nabi itu tercipta seperti pesan. Orang rambutnya ikal kayak begini, hitamnya begini, dahinya modelnya begini, lebarnya seperti ini. Oh, hidungnya ya alifiyul alif kayak alif, nggak ada bengkok-bengkoknya, nggak mendelep-mendelep, kan gitu kan? Oh, bibir mini kami kayak mem, lebar yang enggak, kecil yang enggak, rongos yang enggak, cakepnya luar biasa. Kita ngomongin fisik. Muhammadun basyarun la kal basyari bal huwa kal yaquti bainal hajari. Nabi Muhammad itu manusia tapi tidak seperti manusia. Beliau batu yakut, kita batu kali. Bermata 1 gram dapat batu kali berapa? Itu jamaah mulia. Nabi yang kita bangga peringati dia, Nabi sempurna, dhahiran wa batin. Dhahirnya itu sempurna, belum lagi batin. Itu Hasan bin Sabit belum lihat akhlaknya Nabi, belum lihat cara makannya Nabi, belum lihat jalannya Nabi, belum lihat cara ngomongnya Nabi, baru melihat wajahnya. Makanya wajar ya, kemudian anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta insirun wa dhali anta misbahu suduri. Anta syamsun anta badrun, engkau laksana matahari, laksana rembulan ya
ini. Syirikilu, manusia katanya matahari, manusia bercahaya di atas Allah nur samawati wal ard. Allah lah pemilik cahaya, Allah lah itu cahaya. Iya, itu cahayanya Allah. Tapi kemudian dikatakan makhluk, ada cahaya antar makhluk. Al ilmu nur, ilmu itu cahaya. Nabi itu cahaya, disebut cahaya sejak zaman Hasan bin Sabit. Anwar, lama ra'aitu anwar musabbaha, ketika cahaya itu muncul, itu namanya bahasa qiyas. Ini kelompok sebelah kanan di bahasa qiyas. Itu namanya bahasa metafor, saking buanternya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya bahasa qiyas, metafor. Tatkala aku lihat atap rumahnya, bergetarlah jantungku. Oh, dia atap rumah bergetar. Itu namanya bahasa qiyas. Karena di rumah itu ada Laila yang menjadi kekasihnya. Maka tatkala mobilku melintasi jalan rambutan, maka bergetarlah jantung. Allah. Itu namanya bahasa. Karena di jalan rambutan itu ada markona yang dibidang-bidangkan olehnya. Jika gak lihat markona, lihat jalan rambutannya saja, artinya sudah gak paham. Kelompok sebelah gak paham. Kelompok sebelah gak paham. Yang begitu gak paham. Itu namanya saking apa ya? Ungkapan saking Anwar. Makanya sudah muncul maulid Jibani, maulid Simtud Durar, Abdiyahul Lami, maulid Barzani, macam-macam maulid. Cuma anehnya ini maulid kalau dibacain bahasa Arab dibilang mana bid'ah itu. Tapi kalau diterjemahin, wah ini sirah Nabi, nggak paham. Ya, insyaallah. Ceritain Nabi itu jamaah mulia, itu bikin mulia yang cerita. Satu-satunya makhluk yang kalau kita cerita, kita hanya jadi mulia itu Nabi. Kita cerita tentang Bung Karno, hebatnya Bung Karno, yang hebat Bung Karno. Tak kala kita cerita Soeharto, yang hebat Soeharto. Tak kala kita cerita dari mana Gus Dur, yang hebat Gus Dur. Ketika kita cerita Jokowi, namanya, maka yang hebat Jokowi. Mau diceritain yang namanya. Tapi kalau kita cerita Nabi, yang hebat kita yang cerita. Nabi sudah sempurna. Anda puji, gak ada puji, gak ngaruh. Sebab Nabi itu besar, bukan pangkatnya. Nabi itu besar, bukan hartanya. Nabi itu besar, bukan karena pengaruhnya. Nabi itu besar, dibesarkan oleh zat yang bikin jagat raya ini, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah bikin besar seorang, sesentil jagat bikin kemudian hina, tetap saja besar. Itu nanti. Jadi kenikmatan 5 nikmat yang Allah berikan ke umat ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Yang pertama menjadi sulit. Itu gantengnya. Jadi seandainya gantengnya jagat itu kayak bulan di separuhnya bulan Nabi. Seperempatnya bulan Nabi Yusuf. Seperempatnya lagi itu ada artis Korea, ada artis India, ada artis harapan baru, ada ya Allah itu kecil dan bagi mau seperempatnya dan dimiliki Yusuf, separuhnya dimiliki Nabi. Tapi kenapa kemudian Yusuf yang dimunculi kok gak Nabi? Dalam Syama'il Muhammadiyah, bagaimana Muhammad Tirmidzi menulis bagaimana gantengnya Nabi, sifatnya Nabi, fisiknya Nabi, supaya umat gak cuma ngomongin ganteng, tapi ngomongin insyaallah. Jadi suri tauladan yang pertama yang dikatakan
nyuntuh, namanya nyuntuh, semoga dikumpulin dengan yang dicun. Akhlaknya Nabi. Nabi punya akhlak, cara makannya Nabi, makan tangan kanan, minum tangan kanan, la takulu bishimal, fa inna syaitan ya'kulu bishimal. Makanlah, jangan makan tangan kiri. Makan tangan kiri itu cara makannya setan. Juga pada makan tangan kanan, minum tangan kiri. Separuh manusia, separuh makan bakwannya tangan kanan, cabenya cabenya tangan kanan, pegang bakwan cabe. Bukan begitu yang diajarin kan begitu. Enak ya, makan tangan kanan, minum tangan kanan, nasi sampai kue tetap tangan kanan. Kalau mudut tangan kiri, sebab gak dimakan. Kalau mudut tangan kiri, kenapa? Enggak dimakan lagi. Makanya dikatakan oleh Nabi suatu saat beliau ngajak bocah itu Nabi kondangan. Bocahnya itu di dalam hadis julurin tangannya ke kanan, dipegang Nabi, ya gulam, bocah sambillah kalau makan nyebut nama Allah, sambillah kul biyamini, kalau makan pakai tangan kanan, wa kul mimma yalik, kalau makan yang terdekat, jangan miring. Makanya kata para ulama, kewajiban urusan makan itu tiga ini. Ini bukan sunnah dalam arti fikih, tapi ini sunnah wajibah. Sebab ada marahnya Nabi. Suatu saat ada seorang makan dengan tangan kiri. Katakan seselam kul biyamin, makanlah dengan tangan las tadi. Aku gak sanggup ya Rasul. Las apa? Dalam hadis itu, bukan dalam hadis soal makan itu. Kata Nabi ketika orang tadi mengatakan las tadi, aku gak bisa ya Rasul kenakan tangan kiri. Las apa? Disitulah dimana ada marahnya Nabi. Dalam hadis disebutkan maka tangan orang itu gak mampu terangkat ke mulut. Bahasa kita setruk. Berarti ada marahnya Nabi. Maka ulama mengatakan makan tangan kanan itu bukan sunnah yang lawannya makruh, tapi sunnah perilaku wajib. Sebab ada marahnya Nabi. Maka jangan makan tangan kiri, makan dengan tangan kanan. Baca bismillah. Saking pentingnya Nabi mengatakan ada orang makan kemudian lupa baca bismillah, di ujungnya dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, maka Nabi pun tertawa. Nabi tersenyum, kamu bikin setan mules. Tadi kamu makan ditemenin setan, sekarang setan memuntahkannya ketika kemudian kau membacanya. Maka jika kau lupa membacanya, ucapkan olehmu Bismillahi awalahu. Itu wajib. Yang ketiga, waktu mimbayani, ini ada oleh-oleh dari sini, ada makannya harus benar. Belum ada negara. Jadi anggota dewan bagaimana? Enggak, urusan makan. Kalau makan itu yang terdekat. Jangan begini. Kadang-kadang enggak. Ya. Pisangnya Pak Kiai dipotek juga. Jangan. Gak ada pisang di Indonesia yang tidak pisang, ada jeruk, ada apel. Kok beda Pak Ustaz? Kok beda? Ya. Bukan untuk beda yang memang karena beda. Jangan dipotek. Ya. Makanya ada
antri, habis antri naik makan. panggung, salaman, turun, makan. Berarti makan itu yang berhak makan duluan orang yang terdekat. Siapa orang terdekat? Orang yang habis turun panggung. Boleh nggak kemudian waktu ngantri nyolek temennya? Makan dulu, ayo. Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak kemudian nyomot dulu, makan dulu, belum naik panggung? Nggak boleh, haram. Siapa yang ngomong dulu? Ini nyalain hadis. Kecuali yang turun itu tuan rumah, bukan MC, tuan rumah. Tuan rumah yang nyuruh MC. Berarti diizinkan. Kenapa seperti itu? Sebab yang terdekat yang turun panggung. Coba bayangkan kalau yang antri makan duluan, orang pas turun kemudian makanan sudah kesel nggak? Nggak boleh Pak, urusan makan. Insya Allah undangan. Namanya orang undangan itu pertama kali datang kadang-kadang dikasih piringan. Namanya piringan, satu piring rame-rame orang 3, piring 1, orang 3, piring 1. Nanti ketika pulang dikasih besek. Artinya yang dibawa pulang itu besek, yang dipiring. Jangan yang dipiring berarti makan di tempat. Pertanyaannya, boleh nggak nuangin yang dipiring ke besek? Boleh nggak nuangin yang dipiring ke besek? Nggak boleh. Kecuali disuruh. Apakah setiap tuan rumah nyuruh? Tidak. Ada yang mulitnya luar biasa. Saya ngomong ini Pak, ada komplek mewah. Bukan komplek biasa, komplek mewah. Suatu saat undangan orang nikah, saya bilang itu Pak Ustaz, pada rakus orang komplek itu. Apaan? Biasanya kan ngasih banyak di piring-piring itu maksudnya nanti kalau sisa buat yang belum karpet yang benahi kipas angin, buat sampah habis Pak Ustaz. Saya bilang ya ya nggak begitu Pak Ustaz. Ya juga dalam hadis memang nggak boleh. Berarti kan nggak semua tuan rumah pada orang kaya. Ternyata bukan orang kaya, orang miskin. Masalahnya watak. Ada yang dermawan, ada yang enggak. Ngundang orang 500, kadang beseknya cuma 400. Paling enggak gampang bener-bener. Ada kalanya bikin 600, siapa tahu bawa sopir, bawa ponakan. Ada yang orang ngundang 500, makanannya cukup 5. Makanya dikatakan yang enggak diundang enggak boleh. Itu ada. Ini sepele tapi ada tanggung jawab. Enggak boleh. Saya kadang-kadang acara di mana Ustaz ceramah dan bulan Ustaz Muhammad Amti sudah saya datang. Kata uminya, mau kemana? Sekalian dong jalan ke sana. Ya udah ikut. Tapi ingat ya, yang diundang abimu, umi enggak? Ya udah udah. Maka di mobil sendiri Pak Ustaz. Ini kita kasih dulu. Ada istri, istri. Ada yang biasa, istri biasa. Bukan tidak boleh. Ada bawa istri Ustaz. Iya, gimana? Di mobil enggak. Kalau sudah kan berarti nih keluar makan. Karena sudah boleh. Karena enggak boleh. Sebab yang diundang cuma satu. Ustaz aja ngerti kok masa bicara mancong. Ini ada. Wakul mimbayani. Kalau tuan rumahnya ngomong, ayo bapak ibu yang dipiring masukin aja, maka tahu diri yang dipiring ini berarti bertiga. Ini kamu Tom, ini kamu Din, ini aku. Kasih tangan kiri. Gak cuma kemudian disuruh bawa langsung. Gak boleh. Nabi gak ajarin itu. Itu baru makan. Makanya makan itu kata Nabi, kalau itu
asbab ampunan Allah. Dalam satu hadis Nabi mengatakan, siapa orang setelah makan kemudian baca doa, Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqani min ghairi haulin wala quwwah. Allah alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Hafal? Enggak. Hafal Bu? Enggak. Kali hafalnya Alhamdulillahirabbil alamin. Nabi bilang siapa orang habis makan kemudian doa Alhamdulillahilladzi at'amani hadzal ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah, maka dosanya semua rontok. Asbab makan itu. Asbab makan dosa bisa rontok ketika makannya itu ngikutin sunnahnya Rasul. Itu baru makan, baru makan, belum kemudian jalan. Ya Allah, makanya Nabi itu contoh terbaik untuk umat ini. Tidak ada makhluk terlengkap dunia akhirat zahir wa batin kecuali baginda Rasulullah Muhammad. Kalau kita ngomong bagaimana seorang pengajar, Nabi ngajar ke umat. Kalau Anda menjadi seorang jenderal, Nabi pemimpin tempur dalam medan perang. Kalau Anda seorang presiden, Nabi kelola negaranya sampai makmur. Kalau Anda menjadi orang kaya, Nabi bagaimana kekayaan Nabi digelontorkan saat bangun Masjid Nabawi, saat kemudian hijrah bersama Abu Bakar, tidak mau dibayar oleh Abu Bakar, menunjukkan Nabi kaya. Ketika kemudian Nabi melaksanakan haji, 100 ekor unta disembelih oleh Nabi, Nabi kaya. Kalau Anda seorang miskin, Nabi juga miskin. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Sejak aku nikah dengan Nabi, kami gak pernah makan 2 hari berturut-turut. Sehari makan, besok libur, hari ini makan, besok libur. Kalau kita menjadi seorang ayah, Nabi pun seorang ayah yang membimbing daripada anak-anaknya. Kalau kita menjadi seorang suami, Nabi suami yang sukses kemudian menggilir daripada istri-istri. Siapapun kita, contoh terbaik umat ini cuma Rasulullah Muhammad. Hari ini umat kehilangan figur. Siapa yang jadi figur? Insya Allah. Siapa yang jadi figur? Figur Gus, kadang ada Gus aneh-aneh. Figur Ustaz, kadang-kadang Ustaz aneh-aneh. Figur Habib, ada Habib mengandung keturunan. Figur Kiai, ada Kiai ngalor muncul. Figur terlengkap sejak mulai lahir sampai wafat, makannya terbaik, minumnya terbaik, tidurnya terbaik, mengambil nafasnya terbaik, silaturahimnya terbaik, sholatnya terbaik. Figur itu cuma Rasulullah Muhammad. Maka anak kudu harus ngerti sirah cerita Nabi. Maka wajib di rumah ada nyimpen 3 kitab. Kitab Quran dengan terjemahnya, hadis dengan terjemahnya. Yang ketiga, kitab Sirah Nabawiyah, cerita tentang Nabi-nya. Kalau tidak ada kitab itu, paling tidak mereka mendengar dimasuk dalam dada mereka. Siapa si Nabi ini? Kalau kita anak kecil, bagaimana anak waktu kecil? Kalau kita remaja, bagaimana waktu Nabi remaja? Kalau kita pekerja, bagaimana Nabi dagang sebelum nikah dengan Khadijah? Sampai Khadijah kepencur dengan Nabi SAW karena jujurnya Nabi, hebatnya cara dagangnya Nabi. Figur terlengkap itu cuma Rasul. Ini jamaah ini yang pertama. Oh, ngajinya sampai jam berapa? 11 nanti sampai setengah saja ya, kurangin ya. Siap Bu? Kalau usah lihat jam tuh lihat jam aja. Kalau usah begini nggak usah pakai lihat jam.
rasulun min anfusikum. Yang kedua, azizun alaihi ma anittum. Apa azizun alaihi ma anittum? Nabi yang didatangkan oleh Allah itu nabi yang terasa berat olehnya beban umat. Sejak Nabi diangkat jadi nabi, itu mikirin umat, mikirin kita Pak. Kadang kita yang gak kadang mikirin Nabi yang datang ke kita ini, Nabi yang diutus oleh Allah, Nabi yang mikirin umat. Sehingga bu'itsu bil hanafiyyati samha, kata Nabi, aku diutus oleh Allah dengan agama yang mudah, toleran, gak berat, gak ada yang berat. Oha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Oha, kami turunkan Quran bukan untuk bikin beratnya umat ini Pak, beratnya dari pikul Nabi. Ya Allah, beratnya sudah dipikul anggota dewan DPR Pak, digeruduk sampai berjilid-jilid, demo di mana-mana. Kan satu masalahnya, gak mikirin yang bayar, ya, gak mikirin rakyatnya. Nah ini Nabi, kita bayar apa Nabi? Kita disuruh apa? Kami dipikirin dunia akhirat kita oleh Nabi. Sehingga dikatakan jamaah yang mulia, terasa berat beban umat itu. Sholat 50 kali itu sampai Nabi bola balik hatta istajib, sampai aku malu ke Allah. 50 dikoting, 40 dikoting, 30 dikoting sampai menjadi 5. Aku malu kalau kita korting lagi ke Allah. Tapi 5 itu tetap pahalanya 50, karena satu kebaikan sama dengan al-hasanah bi asyri amsalih yang menjadi 10. 5 saja kadang umat gak melaksanakan. Ya Allah, dipikirin Nabi. Sholat 50 jadi 5, itu kalau menurut prosentase diskonnya berapa? 90? Gak ada Pak, jualan diskon segitu gak ada. Ya Allah, 5 ringan umat. Suatu ketika Nabi terawih cuma 3 malam. Apa kata Nabi? Tidak ada yang memberatkan diri untuk terawih, untuk qiyam Ramadan. Aku cuma mikirin umat. Kalau aku terus-terusan ke masjid, kemudian datang Jibril, lalu Jibril ngomongin wajib, umat jadi wajib ngerjain terawih. Aku khawatir umatku gak batal mikirin. Buka dalam surah Al-Maidah ayat 118. Allah, kita gak pernah mikirin itu. Al-Maidah 118 itu ayatnya pendek, tapi Nabi baca ribuan kali. Malam beliau gak bisa tidur, nangis sampai wajahnya basah, mikirin. Terangkan dalam surah Al-Maidah ayat 118. Tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dasar semuanya. Itu ayat dibaca ribuan kali. Tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ya Allah, jika Engkau mengazab mereka, mereka adalah umat-Mu juga ya Allah. Jika Engkau ampuni mereka ya Allah, maka mereka Engkau ampuni, Engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Artinya ya Allah, seburuk apapun umatku ya Allah, kalau bisa
engkau tidak mengadabnya, kalau bisa engkau mengampuninya. Itu teringat umatnya satu malam Nabi gak tidur. Kok ada orang mikirin umat semalam sampai gak tidur? Ibu kita saja belum tentu seperti itu. Ayah kita belum tentu semalam dan menangis mikirin kita. Ini Nabi semalam mikirin kita, tangisan air mata membasahi wajahnya, sampai Allah ngutus Jibril, idhab ila Muhammad. Jibril datangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku sudah ngerti, tapi kamu datang. Tanya kepadanya, majudukihi, apa yang bikin beliau itu nangis? Kok ada makhlukku terbaik nangis panjang malam, itu ada apa? Bukan hadis sahih. Kadang-kadang kita bilang, ya Allah, kok ada ya Allah orang mikirin umat sampai nangis panjang malam. Umat mikirin umat, ada orang mikirin kita sampai kakinya bengkak sholat, kok ada? Bahkan terlalu banget umat itu. Suruh sholawatan gak mau, suruh ya Allah. Sebelum adanya maulid saja gak? Bid'ah, bola, final. Maulid kok final itu cacat. Ya, maulid itu judulnya, isinya maulid apa saja? Pertama, bacaan Quran, sambutan, ya, apa? DKM, ya tidak? Lomba agama. Kalau ada sholawatan, baca sholawat, baca sirah. Lalu tahu siap, doa, makan. Ada makannya nggak di sini? Tidak ada makan, apa? Udah malam. Ya. Salahnya itu? Tausiah, ada yang salah? Nah. Ya. Ngasih besek, kue, salah nggak? Nah. Baca Quran, salah nggak? Terus salahnya maulid gimana? Maulid itu judul. Kami diundang. Sabtu yang lalu Ustaz kajian, judulnya kajian nggak? Kajian Ustaz, tapi dalam rangka Rabiul Awal, tolong diutarakan tentang sifatnya Nabi. Judulnya apa? Kajian. Kami subuh bukan maulid, kajian subuh pagi. Tapi disuruh cerita oleh panitia tentang Nabi. Ini judulnya maulid, bahas Nabi. Sabtu yang lalu kajian, bahas Nabi. Sama nggak? Judulnya beda. Makanya orang itu jangan terkait sama judul. Judulnya hot dog halal haram. Hot dog halal haram. Apa artinya hot dog? Masuk antar kuku. Halal haram. Halal. Sebab isinya daging sapi ditambahin sayur, ditambahin halal haram. Halal. Pagi-pagi itu enak kalau ditemenin kopi sama rondoronya. Boleh gak ditemenin rondoronya pagi-pagi? Haram, zina. Anda gak ngerti. Rondoronya itu ditepungin, digoreng. Judulnya rondoronya, bukan janda genit. Halal haram rondoronya? Halal, sebab isinya bukan janda genit, tapi goreng. Ini kamu sebenarnya gak paham gitu. Ya Allah, masih paham gak paham. Anda simposium, Anda bikin kajian undang kami bahas kajian tentang Nabi. Ini bahas maulid, kami bahas tentang Nabi. Judulnya beda, isinya sama. Jadi halal apa haram? Halal. Maulid itu haram, bid'ah, doa, bid'ah, masuk neraka. Terus yang suka sopo.
para jamaah amil. Ya, itu judulnya ya rondo royal, isinya enak. Judulnya hotdog, isinya halal. Judulnya maulid, isinya tausiah. Ingat-ingat Nabi, orang pertama yang bikin maulid ya Nabi. Akhir puasa Senin karena hari lahirku. Ya kalau begitu itu puasa, ya puasa iya cak, puasa iya. Ada baca siro, ada yang makanan, ada yang bulanan, ada yang ambil momentum. Paling gak ngingetin kita, kayak 17 Agustus saja, inget-inget pahlawan, inget-inget di dalam bulan Rabiul Awal itu ada sosok yang mikirin kita sampai nangis sepanjang malam, biar umat paham, biar cinta umat ke Nabinya, biar gak nonton film Korea terus, drakor, dracin, ya Allah. Sedangkan Nabinya gak tahu. Ayo, coba tes. Istri-istri Nabi ada berapa? Ayo, 1 Khadijah, Aisyah, macet. Artis-artis ibu kota 1. Ya, jadi kita dipikirin. Akhirnya ceritanya datang. Jibril datang. Ya Rasul, mana begini kayak Rasulullah. Ya Rasul, yang bikin kau nangis apa ya Rasul? Jibril, Allah sudah tahu Jibril, umatku Jibril. Datang lagi jamaah mulia, ya Rasul, kata Allah, inna sanurdika min ummatika wala tasu. Jangan sedih ya Rasul, umatmu Allah ridho pada umatmu ya Rasul. Umatmu datang belakangan, tapi diselesaikan oleh Allah duluan. Setelah diomongin oleh Jibril, air matanya berhenti. Kok ada orang mikirin kita semalam suntuk sampai nangis? Kita baca sholawat gak pernah sampai nangis. Kita ingat Nabi gak pernah sampai nangis. Kita kangen Nabi juga kadang biasa saja. Orang kangen Nabi, kita kangen ke teman. Kalau saya kangen Nabi, saya langsung cus, saya berangkat langsung. Saya biaya. Ya. Kangen Nabi langsung ke Madinah. Iya ya. Kangen teman. Kangen teman. Dulu waktu SD baik banget di Makassar. Ke Makassar ngapain? Teman-teman. Ya sama kangen Nabi. Paling gak nyebut Nabi. Nabi ini mikirin kita semalam suntuk nangis, berhenti air mata itu dalam rawahu Ahmad. Berhenti air mata itu ketika kemudian dengerin malaikat Jibril, inna sanurdika min ummatika ya Rasulullah wala tasu. Allah ridho pada umatmu ya Nabi, jangan sedih ya Nabi. Allah sedih, jangan sampai sedih. Makanya kata Syekh, ya, apa Ali Jum'ah, ya, apa kemudian kata beliau? Semua amalan itu berpotensi diterima atau tidak. Amalan itu ada yang diterima, ada tidak. Kecuali satu yang mesti diterima. Apa itu? Sholat dan hadis. Semua amalan itu kadang Allah terima, kadang Allah tolak. Kecuali satu. Kalau urusan dengan kekasihnya, maka mesti Allah akan selesaikan. Yaitu sholat. Siapa orang yang lupa sholat, faqad nasiya tariqal jannah, maka ia lupa jalannya surga. Siapa yang lupa sholat, berarti dia lupa jalannya. Dua. Nikmat nomor 3. Nikmat nomor 3. Singkat. Ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. 1. Yang kedua, azizun
sampai Allah tawari wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apa yang bikin kau senang ya Rasul, maka Allah akan kasih engkau. Andaikan jabal Uhud kau menginginkan intan mutiara atau kemudian menjadi jabal emas, maka Allah akan bikin emas. Kalau andaikan Nabi menginginkan bagaimana debu-debu Madinah menjadi butiran-butiran pasir-pasir intan berlian, maka Allah akan bikin. Diomongin oleh Allah wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apa yang bikin kau senang ya Rasul? Apa jawaban Nabi? La arda wahidun min ummati finnar. Ya Allah, yang bikin hatiku senang, aku gak dengar umatku satu pun masuk. Maka Nabi ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, apa yang kemudian bikin engkau paling hebat, kesakitan dalam urusan umat ini? Kata Rasulullah, ketika aku di Taif di tahun kesedihan Amul Hazan, Abu Thalib meninggal, Khadijah meninggal, Nabi jalan kaki 80 km dari kota Makkah menuju Taif dengan harapan Taif itu kota yang agak dingin. Orang tuh kalau daerahnya agak dingin biasanya hatinya lembut. Makanya beda orang Surabaya dengan orang Solo. Lembutan orang mana? Solo. Maka kadang-kadang ada yang berbitin juga, ada ya. Lembut. Kenapa kok lembut? Karena daerah. Watak orang Mekah dengan Madinah beda. Mekah kasar, Madinah halus. Kata Madinah pertanian. Kalau Mekah unta. Orang itu kalau ngurus unta kasar. Makanya Nabi itu nggak ada yang ngurus unta. Semua para nabi itu ngurus kambing, bukan unta itu kasar. Makanya dalam fikih orang habis makan daging unta sunnah untuk wudu. Siapa orang yang sholat di peternakan unta maka gak sah. Sebagai mengatakan makruh. Kenapa? Peternakan unta banyak setannya. Unta itu kasar. Makanya orang Madinah lebih halus dari orang Mekah secara umum. Kan begitu. Nah, Nabi ke Taif itu dingin, harapannya dapat diterima. Ya bersama Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu, Nabi jalan hatinya tergoncang melalui perjalanan yang terjal, dia nggak kena apa-apa orang lain, nggak terpantau sampai di Taif secara singkat. Yang orang lakinya melemparin batu, perempuannya nyaci maki, perempuannya caci maki, hujat Nabi, laki-lakinya lemparin batu, tubuh Nabi berdarah. Makanya ada namanya Masjid Qub, Masjid Aqdas yang ada di Taif itu. Ya, kalau kita katakan habis Masjid Ibnu Abbas, kemudian ke Masjid Aqdas, Masjid Qub. Saat itu Jibril datang. Ya Rasul, gimana ya Rasul? Jangan Jibril, jangan lemparkan gunung ke mereka. Kalau kau lemparkan semua orang Taif mati. Siapa tahu kalau bapaknya kafir, anaknya mukmin. Kalau anaknya kafir, cucunya mukmin. Ditungguin aja sampai perang Hunain. Taif ditaklukkan. Saking cinta Nabi Haris menginginkan imannya umat ini, sehingga Ali bin Abi Thalib sudah dikasih al-rayah, dikasih bendera berkomandan perang. Apa kata Nabi? Ya Ali, kau bawa satu orang saja masuk Islam, itu adalah khairun min humrin na'am. Ya, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Masya Allah. Haris. Terakhir ya, bil mu'minina Raufur Rahim. Bil mu'minina Raufur Rahim. Nabi yang kita maulidin ini nikmatnya adalah Nabi yang sayang banget kepada umatnya. Sampai mau meninggal yang disebut ummati. Diterangkan dalam kitab At-Tazkirah ketika Nabi dibangkitkan dari alam kubur pertama kali, ya Jibril, aina tarakta ummati
mati, Jibril, kau tinggalkan umatku di mana? Mau meninggal mikirin umat, bangkit dari alam kubur nanyain umat. Apa kata Anas bin Malik, ya Rasul? Aku ingin kau berikan kami syafaat ya Rasulullah. Anas, nanti temui aku di Sirat. Aku di Sirat. Coba, umatnya jalan, nabinya di Sirat. Rabbi salim, selamatin umatku ya Allah. Jangan lemparkan dia ke neraka ya Allah. Rabbi salim ya Allah. Nangis Nabi. Apa kata Nabi ke Anas bin Malik? Kalau engkau gak temuin aku di Sirat, mungkin aku di Mizan timbangan. Kita kata kira ya, ada orang itu jamaah mulia itu gak punya kebaikannya, masya Allah, gak habis, gak ada kebaikannya. Diperiksa, malaikat periksa, diperiksa ada kebaikan. Setelah diperiksa teliti, ada satu nyangkut di bibirnya. Sholawat, pernah sholawat sekali. Apa kata Nabi? Aku berarti dia dengan sholawat ia kepada. Akhirnya orang ini menjadi berat hanya karena Allah. Ini jamaah yang mulia. Kalau kau gak temuin aku di Mizan, aku di Al-Haud. Al-Haud itu adalah telaga Kautsar. Nabi yang sayang ke umat, mikirin mulai di dunia hingga jelang wafat, hingga setelah wafat, hingga di akhirat. Yang dipikirin itu Insyaallah. Kalau ada Nabi seperti itu, kalau ada orang sangat cinta seperti itu ke umatnya, terus kita jawab apa? Apa jawaban orang yang mencintai kita? Ya pasti dong, yang pertama balikin cinta. Harus muncul mahabbah. Ya, mahabbah. Ada orang baru di Allah. Dan mahabbah itu diri kita sendiri sebenarnya. Makanya sholawat itu jangan dikatakan itu keperluannya Nabi. Ayo orang Malik, Nabi orang Islam itu belum selamat itu, makanya perlu sholawat. Nabi ini puncak manusia. Kita sholawat itu betul Nabi, hakikatnya untuk diri sendiri. Siapa yang baca sholawat 1, Allah balikin 10. Yang baca sholawat 10 balikin 100. Yang baca sholawat 100 balikin 1000. Siapa orang yang baca sholawat 1000, maka Allah berikan kabar saat kematian yang jalan menuju surga ya Allah. Insyaallah. Jadi pertama cinta, mahabbah. Cinta. Ada orang baru. Orang baru itu masya Allah itu banyak menjadi penyebab hadis mutawatir orang baru. Sebab dia itu kalau nanya Nabi nggak mau Nabi selesai ngomong, langsung potong. Dan menurut kita nggak sopan amat, nggak pernah ya apa yang namanya sekolah gitu kan. Orang baru, cuma dari orang baru banyak hadis mutawatir. Sebab Nabi ngomong didengerin oleh semua. Suatu ketika Nabi cerita, tiba-tiba ada orang baru. Ya Rasul, mata sah. Ya Rasul, mata sah. Kapan datangnya kiamat itu? Ya Rasul, datangnya kiamat kapan? Kata Nabi, ma'adat salah. Yang mau persiapkan banyak kiamat itu apa? Ya Rasul, la syai'. Tidak ada ya Rasul kecuali aku mencintaimu ya Rasul. Aku cinta banget sama engkau ya Rasul. Apa kata Nabi? Anta ma'aman ahbabta. Engkau dikumpulkan dengan orang yang kau cinta. Apa kata Anas bin Malik? Anas bin Malik mengatakan tidak ada hal yang paling membahagiakan min hadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'aman ahbabta. Tidak ada yang lebih membahagiakan melebihi hadis Nabi, engkau kumpul dengan orang yang engkau cintai. Ya Rasul, aku mencintaimu. Ya Abu Bakrin, aku mencintaimu. Ya Umar, aku mencintaimu. Ya Allah, arju, aku menginginkan ya Allah kumpul dengan 3 orang yang mulia itu, walaupun amalan juga seperti mereka. Itu kata Anas. Di mudah kita pertama cinta. Cinta itu tandanya
cinta sama orang yang dicintai dan apa yang dicintai. Ada orang kita tidak mencintai orang yang dicintai kekasihnya, mencintai apa yang disukai oleh kekasihnya. Itu namanya cinta. Tandanya cinta itu benci pada orang yang dibenci oleh kekasihnya, benci pada apa yang dibenci oleh kekasih. Itu namanya tandanya cinta. Tandanya cinta. Jalan-jalan nggak pernah mampir di restoran, cinta istrinya pengen kuning-kuning, di pasar cuma lihat doang, jadi coret-coret yang kuning. Tanda cinta ada? Kurang cinta. Tanda cinta itu senang sama yang disenangi oleh Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Orang yang cinta Nabi, pengikutnya Nabi, itu keras sama orang kafir, artinya tegas. Ruhama'u bainahum, sayang kepada sesama muslim, jangan ke non kafir. Sayang ke muslim, gontok-gontokan. Ini bermakna. Dan kemudian orang cinta itu tandanya mentauladani sifat yang dicintai. Dan yang terakhir yaitu banyakin baca sholawat. Ingat para jamaah yang kita sampaikan, pakai rasanya dipanjangkan saat tangan-tangan melihat jamnya yang ada di tangannya. Cukup sampai di sini dulu, insyaallah. Semoga bermanfaat. Semoga kita semuanya paling tidak bisa mencontoh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang bisa dicontoh, sedikit-sedikit dan bisa dicontoh, insyaallah. Makannya, cara minumnya, cara duduknya, cara sholatnya, tentunya contoh. Akhlakul karimahnya, akhlaknya ke orang tua, akhlaknya ke sesama, itu namanya apa? Nyontoh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kemudian dibenci amalan itu oleh Nabi. Nabi itu benci amal-amal yang bikin orang tidak diampuni. Di antara yang tidak diampuni oleh Allah 3. Sudah diterangkan dalam hadis. 3 itu Allah paling benci, Nabi paling benci. Sebab 3 ini kalau belum tobat itu pasti gak akan diampuni. 3 ini. Kalau yang lain ada potensi diampuni. Kalau 3 ini Allah pasti gak diampuni. Kalau belum tobat di dunianya. Pertama, mati dalam kondisi syirik, itu Allah pasti gak akan ampuni. Innallaha yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang kedua, membunuh sengaja. Orang itu kalau pernah membunuh sengaja atau bantu pembunuhan sengaja, insyaallah itu gak akan diampuni Allah Ta'ala. Gak bisa dikaprol dengan sholatnya, dengan puasanya, enggak. Allah gak akan ampuni. Dalam hadis sekarang itu bunuh orang dianggap hal yang lumrah, mutilasi bujune, mutilasi Allah, gara-gara sepele. Dan yang ketiga, yang Allah gak akan ampuni. Bahkan Nabi mengatakan, kullu ummati mu'afan, setiap umatku berpotensi diampuni Allah, illal mujahirin, kecuali mujahirin. Siapa mujahirin? Mujahirin itu adalah pelaku mujahirah. Apa mujahirah? Orang yang menampakkan aibnya sendiri. Lagi tren sekarang. Curhatkan Ustaz, curhat mam, itu ketika orang itu ngomongin dirinya, saya ini, keluarga saya di depan umum, itu namanya mujahirin. Jangan salah itu Pak, ini muhajirin. Ada lagi mujahidin yang dilarang oleh Allah dan Nabi-Nya, mujahirin. Jangan menampakkan apa? Aibnya. Bapak Ibu,
Dulu narkoba saya ini. Maknya pil pukul, pil getek, pil lolok, pil secomberan, kopi mirip, kopi lurus. Tahu semuanya saya ini. Manfaatnya apa? Ada momen ini. Ini audiennya bukan dalam rangka pengobatan narkoba. Ini orang baik-baik, bukan di lapas. Maka orang yang ngomong dulu bahwa ibu saya ini mantan narkoba, ini namanya mujahidin. Dan Allah gak bakal maaf ini. Bahkan ini merobek daripada takbirnya Allah Ta'ala. Sudah ditutupin Allah, dirobek oleh dirinya. Makanya di akhirat itu ada orang yang dibuka aibnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai dikerjakan oleh umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di antara cara mencontoh Rasulullah. Jamaah mulia yang kita sampaikan, semoga ada manfaatnya. Semoga kita semuanya berpokokkan, tergolongkan orang-orang yang mencintai Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah berikan syafaat kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Dan Allah wa iyyakum bima yuhibbu wa yarda. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.